Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang koordinat kartesius ya. Namun sebelum itu kita lanjutkan, maka terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan tanda lonceng agar Anda dapat update materi coding yang lebih cepat. Oke, kalau telah selesai maka kita lanjutkan ya. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius sering disebut dengan koordinat persegi. Istilah kata kartesius digunakan ini merupakan cara dalam mengenang ahli matematika sekaligus filsuf yang berasal dari Prancis yang bernama René Descartes. Jadi kartesius itu diambil dari nama René Descartes ya. Jadinya dia koordinat kartesius terdiri pada sumbu X dan terdiri pada sumbu Y. Nah, fungsi koordinat kartesius di dalam mata pelajaran matematika, sistem dari koordinat kartesius dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang biasa disebut sebagai koordinat X dan juga koordinat Y dari titik tersebut. Koordinat X sering juga disebut sebagai absis, sementara untuk koordinat Y sering disebut juga sebagai ordinat. Untuk mengartikan koordinat dibutuhkan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, sumbu X serta sumbu Y, serta panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Mana dia ya. Ini koordinat kartesius daripada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Dari gambar di samping 5 titik yang sudah ditandai antara lain min 3,1, min 2,3, min 1,5, min 2,5, 2, min 2 dan 0,0. Titik 0,0 disebut juga titik asal nih dia. Ini merupakan titik asal ya. Ini merupakan titik asal. Kemudian min 3,1 nih, min 3 ini min 3,1, min 3 ini dia, ini min 3,1. Kemudian titik 2,3, 2 di sumbu X, 3 ke atas nih. Kemudian min 1,5, min 2,5, min 1,5, ini min 1,5, min 2,5 nya dia nih. Kemudian 2, min 2, 2, min 2 ke bawah nih, 2, min 2. Kemudian 0,0 nih, 0,0 merupakan pusat koordinat atau disebut juga dengan titik asal. Dari kelima titik tersebut diperoleh bahwa titik 2,3 terletak di kuadran pertama. Ini kuadran pertama ya kan, ini kuadran pertama. Kemudian titik min 3,1 terletak di kuadran kedua, ini kuadran kedua. Kemudian titik min 1,5 atau min 2,5 terletak di kuadran ketiga. 2, min 2 terletak di kuadran keempat. Nah ini dia, ini lebih jelas, ini kuadran 1, titik 2,3, kuadran 2, titik min 3,1, kuadran 3 sebelah sini, titik min 1,5, min 2,5, dan kuadran 4, 2, min 2 ya. Manfaat koordinat. Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan gambar denah maupun gambar peta, di mana fungsi dari peta sendiri untuk memudahkan kita dalam mencari suatu lokasi atau tempat ataupun wilayah. Begitu pula ketika kita hendak mengirim surat kepada seseorang. Dalam mengirimkan surat kepada seseorang, kita harus mengetahui alamat tujuannya secara lengkap dan juga benar. Hal tersebut bertujuan guna mempermudah pengiriman dari surat itu sendiri, sehingga apabila kita mencantumkan alamat dengan benar dan lengkap, maka surat pun akan lebih cepat sampai. Di peta juga terdapat garis lintang dan juga garis bujur. Nah, jadi manfaatnya salah satunya yang pertama adalah mengenai denah ya, juga menggunakan konsep daripada koordinat kartesius. Kedua, di dalam kehidupan sehari-hari bidang koordinat kartesius sangat mutlak diperlukan. Salah satunya itu soal penerbangan. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lainnya, serta juga bisa mengetahui jika pesawat telah sampai tujuan. Hal tersebut disebabkan pesawat terbang itu telah dilengkapi dengan alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi
kompas sebagai penunjuk arah, dan juga radio sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, seorang pilot harus memahami cara membaca serta menentukan letak suatu tempat dalam bidang koordinat kartesius. Ini manfaat yang kedua dalam bidang penerbangan. Kemudian manfaat ketiga, dalam pelajaran ilmu sosial sering juga kita temui peta suatu provinsi atau bahkan peta dari sebuah negara. Posisi dari sebuah kota, gunung, danau, lapangan terbang bisa kita ibaratkan sebagai kedudukan. Untuk memudahkan pembacaan peta yang telah dilengkapi dengan garis bantu yang mendatar dan juga tegak atau garis lintang dan garis bujur. Dasar pembuatan garis tersebut yang mana adalah dasar dari bidang koordinat. Contoh, tentukan letak kuadran titik berikut pada koordinat kartesius. A 2,7, B 9,5, C 16,4, D min 3,8, E min 21,2. 12 ya. Letak kuadran 1, 2, 3 atau 4. A, B, C, D ya, dan F. Nah, ada satu lagi. Oke, ini dia. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, penyelesaian. Titik A 2,7 positif ya, ini positif, 2 positif, 7-nya pun positif. Tengok di sini pada kuadran nih. Yang 22 positif mana? Nih kuadran 1. Ya, positif. Maka terletak di kuadran 1. Yang kedua, titik B 9,5 positif negatif ya, positif negatif. Mana positif negatif? Nih, positif negatif di kuadran keempat. Maka terletak di kuadran keempat. Yang ketiga C 16,4, 22 positif, 16 positif, 4 yang positif. Berarti terletak di kuadran pertama ya, di kuadran 1. Kemudian yang D min 3,8, 22 negatif. Mana 22 negatif? Mana 22 negatif? Kalau 22 negatif yang ini berarti terletak di kuadran ketiga ya. Kemudian yang E min 21,12, 1 negatif, 1 positif, negatif positif, negatif positif ya, negatif positif. Di kuadran berapa nih? Di kuadran 2, berarti kuadran 2. Yang F 10,100 positif negatif. Positif negatif. Nah, terletak di kuadran keempat nih, positif negatif ya, terletak di kuadran keempat. Itulah cara untuk menentukan posisi titik pada suatu kuadran. Berikut, melukis titik pada koordinat kartesius. Contoh, lukislah titik-titik berikut pada koordinat kartesius. P 2,5, Q min 4,6, C R 9,3, dan D S min 4,7 ya. Cara gambar bagaimana? Lihat penyelesaian. P 2,5 min 4,6, R 9,3, S min 4,7. Nah, ini dia. Oke, kita gambar yang pertama. 2,5 dari 2, kita tengok 2 ke atas, dari 5 kemari ke kanan. Nah ya, ini dia titiknya 2,5. Ini adalah titik P 2,5 nih. Kemudian Q min 4,6, dari min 4 terus dari min 6 sembunyi, min 6 kanan, min 4,6 ya, ini titiknya. Ini adalah titik sumbu ke titik Q min 4,6. C R 9,3, 9 dari 9 nih, 9 terus dari min 3, dari min 3. Nah ini akhirnya adalah titik R 9,3. Kemudian yang D min 4,7, dari min 4 ke bawah, terus dari sumbu Y min 7 nih. Nah ini adalah titik S min 4,7, terletak di kuadran ketiga ya. Oke, mari berlatih. Selain 3 manfaat koordinat yang pertama, selain 3 manfaat koordinat kartesius yang telah disebutkan di atas, sebutkan satu manfaat lainnya koordinat kartesius. Yang kedua, tentukan posisi kuadran titik-titik berikut pada koordinat kartesius nih, M, L, K, dan N. Yang ketiga, dengan kertas berpeta gambarkan titik-titik berikut pada koordinat kartesius. J 5,2, K 2,5, L min 4,8, dan M min 3,6. Ya, ini ya digambarkan pada titik-titik berikut pada koordinat kartesius. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.